Dan political economy theory itu memiliki uh, dua ciri gitu ya, dan juga pendekatan legitimasi stakeholder dan juga institusional diterapkan ya untuk menjelaskan ya kenapa entitas itu dipilih ya, entitas tersebut dipilih dan mengungkapkan sesuatu pengungkapan yang wajib ya, dan juga memahami bagaimana legitimasi organisasi dan juga perusahaan yang mengungkapkan ya pelaporan keuangannya di dalam websitenya ya sebagai suatu strategi ya, untuk menerapkan yang namanya legitimasi dalam organisasi ya, dan juga memahami bagaimana legitimasi tersebut atributnya dalam organisasi ya dapat berubah ya seiring dengan waktu ya, seiring dengan berubahnya waktu, dan juga memahami ya bagaimana pengungkapan perusahaan ya dapat digunakan, dapat juga memperbaiki ya keberadaan dari legitimasi gitu ya, dan juga memahami bagaimana stakeholder teori tersebut itu merupakan perspektif perspektif kekuasaan ya, dan juga keinginan mendapatkan informasi gitu ya yang ada di dalam satu grup yang diungkapkan secara berdasarkan kepada kebijakan pengungkapan ya. Ya, jadi di sini opening isunya ya, opening isunya isu yang diambil adalah terkait dengan The X ya. Jadi sebuah surat kabar ya. Sebuah surat kabar pada tanggal 27 April 2013 ya. Dalam headline-nya menyatakan uh, berkaitan dengan apa ya? Pakaian ya. Uh, Ya kita tahu Dhaka gitu ya. Dhaka itu adalah ini ya, dampak dari pakaian terhadap gempa di Dhaka gitu ya. Nah, jadi artikel ini mendiskusikan ya bagaimana banyak gudang-gudang ya di Dhaka, itu kan ibu kotanya Bangladesh gitu ya. Nah, di mana banyak gudang-gudang di mana orang-orang itu membuat baju gitu ya. Kita ketahui penghasil baju ya, fashion terbanyak di dunia itu di Bangladesh ya. Nah, jadi branding-branding bermerek itu semuanya diproduksi di gudang-gudang Bangladesh ya. Karena apa? Ya mungkin di sana unggul biaya upah yang murah gitu ya, sehingga banyak pabrikan pakaian yang memproduksinya di Bangladesh. Itu sering kita mendapatkan kabar ya. Oke. Dan uh, artinya di situ banyak perusahaan baju ya yang beroperasi secara internasional ya, terutama perusahaan barat ya, mulai dari merek Calvin Klein gitu ya, dan semuanya itu diproduksi di Bangladesh ya. Jadi terkait dengan adanya 273 industri garment di situ ya, industri garment di Bangladesh telah kolaps ya, yang ada di Rana Plaza gitu ya, dan ada 8 dari gudangnya di dalam Dhaka ya, di mana ada 1.000 orang yang tinggal di dalamnya, itu menghasilkan baju-baju bermerek barat ya, termasuk di dalamnya adalah Britain Primark ya, atau juga Stable Ladies Menju gitu ya. Nah, di sini menyatakan bahwasanya yang dinyatakan oleh David Jones ya di Australia gitu ya, di mana dia aktivis yang apa ya, aktivis mengatakan bahwasanya murahnya harga baju ya yang dihasilkan ya dari supplier di sana ya berkat itu tadi mengeliminir beberapa biaya ya, cut cost gitu ya. Nah, uh, sehingga dalam hal ini dapat dapat meningkatkan kondisi ya, ya di mana kondisinya adalah kemampuan untuk bergaining ya, bergaining secara otomatis ya dari berbagai tipe-tipe baju yang dihasilkan oleh factory tersebut ya. Dan juga John Hillary, eksekutif direktur dari British Charity, dalam apa ya, mengatakannya kepada Reuters ya, bahwasanya membangun kode gitu ya, dan juga memproteksi gitu ya terkait dengan beberapa biaya-biaya yang ada gitu ya, maka dibutuhkan ratusan pekerja ya, dan ratusan pekerja itu terus antri yang ada di dalam pabriknya ya, pabrik baju tersebut gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya ya perusahaan pakaian internasional gitu ya, seperti Primark gitu ya, dan juga Minggu gitu ya, itu tidak memiliki apa ya, do not own the company gitu ya.
ya artinya tidak dia mengoperasikan secara penuh Rana Plaza yang tempat pembuatan baju tersebut di Dhaka tadi gitu ya. Itu pernah saya lihat juga di apa ya di YouTube ya. Itu bagaimana Rana tersebut besarnya luar biasa gitu ya dan mempekerjakan banyak orang gitu ya. Jadi perusahaan internasional tersebut cukup mengontrak gitu ya. Mengontrak perusahaan lokal saja ya. Jadi mengontrak perusahaan lokal untuk menghasilkan beberapa pakaian-pakaian ya. Dan dalam hal ini pakaian tersebut bermerek internasional ya, bermerek dunia gitu ya. Dan sumbernya adalah sumber di Rana Plaza. Itu menunjukkan dan media sangat terkejut atas hal tersebut ya. Dan atas hal tersebut ya kenapa ya? Karena diekspektasikan ya bahwasanya perusahaan-perusahaan baju tersebut itu sudah membuat pengungkapan ya di dalam laporan keuangannya ya, di dalam kebijakan keuangannya terkait dengan aktivitas gitu ya. Aktivitas uh, bagaimana kehidupan para pekerja. Nah, ini contoh lah ya bagaimana Primark dan juga Mango mengungkapkan pada laporan keuangannya terhadap aktivitas produksi barang dan jasanya ya. Nah, ini opening isu yang kita ambil dari topik ini ya. Ya bagaimana disclosure itu apa gitu ya bisa mempengaruhi gitu ya. Tadi mempengaruhi aktivis katanya. Oke ya. Nah, jadi dengan kata lain di sini kita membicarakan ya bagaimana legitimasi teori ya, bagaimana stakeholder teori dan juga bagaimana institusional teori ya. Nah, jadi di sini uh, dalam bentuk sosial sistem gitu ya, dalam sebuah organisasi gitu ya, itu melibatkan mulai dari karyawan gitu ya, investor, pihak supplier, government, consumer ya, industri gitu ya. Nah, ini semuanya apa ya? Yang terhubung ya dengan yang namanya legitimasi stakeholder dan juga institusional teori ya. Jadi kebijakan pengungkapan akuntansi itu merupakan suatu strategi ya yang berpengaruh terhadap hubungan organisasi tersebut antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, jadi di sini ini boleh ya dimanfaatkan nanti ya dalam penyusunan disertasi ya. Dasar dari penyusunan teorinya adalah terutama apa ya middle teorinya Bapak Ibu bisa ambil legitimasi ya stakeholder dan juga institusional. Dia ceritakan hal itu ya. Bagaimana perusahaan berhubungan dengan other parties ya, interaction-nya other parties. Dan stakeholder dan juga legitimasi gitu ya. Dalam tingkatan yang lebih lanjutnya itu menerapkan ya kenapa organisasi itu apa ya membuat ya pengungkapan sosial ya di dalam pelaporan keuangannya. Nah, jadi bicara bicara topik pengungkapan sosial gitu ya, maka nanti tidak lepas ya dari namanya legitimasi teori ya, stakeholder teori dan juga institusional teori ya. Nah, ini yang bisa kita ambil ya kesimpulannya ya. Lantas ya, kenapa legitimasi teori, stakeholder teori dan institutional teori ini berhubungan dengan political economy teori gitu ya. Nah, ini. Jadi berkaitan dengan hal itu dikaitkan dengan Gray, Owen dan juga Adam ya tahun 2010 menyatakan ya bahwasanya legitimasi stakeholder dan juga institusional juga itu adalah semua turunan katanya. Semua turunan dari teori yang lebih besar ya Bapak Ibu ya yang disebut dengan political economy theory. Nah, jadi jelas ya tiga teori itu grand teorinya adalah political economy theory. Nah, itu ya. Jadi political economy theory ini banyak diabaikan orang ya padahal sebenarnya orang udah banyak yang menggunakan agensi. Sebenarnya ada lagi yang lebih besar, yaitu political economy theory. Ya. Nah, ini boleh dianggap sebagai grand theory ya di dalam literatur ini. Nah, jadi political economy gitu ya, ini mendefinisikan yang menurutnya Gray, Owen dan juga Adam tahun 96 ya, itu bagaimana aspek sosial, aspek politik gitu ya, kemudian juga aspek ekonomi kerangkanya itu berpengaruh terhadap kehidupan dan juga posisi manusia. Ini ya. Jadi perspektifnya di sini yaitu mengacu pada perspektif sosial, ya, perspektif politik, ya, perspektif ekonomi, ya kan, dan juga memisahkan ya, dan juga berkaitan dengan isu-isu ekonomi ya, yang dalam hal ini tidak memiliki manfaat untuk diinvestigasi
secara langsung ya berkaitan dengan hal itu ya, karena di dalamnya ada aspek politik, sosial dan juga aspek institusional ya dalam kerangka aktivitas ekonomi ya. Dan juga diargumentasikan yang menunjukkan bagaimana politikal ekonomi menurut para peneliti ya itu dapat apa ya yang dapat menggambarkan ya bagaimana isu-isu tersebut dan juga dampaknya ya kepada organisasi dalam menjanjikan informasi yang diungkapkan ya. Nah, ini berdasarkan pada Gurti ya dan juga Parker ya. Jadi political economy adalah perspektif dari uh, penerimaan penerimaan atas pelaporan akuntansi. Ya. Jadi setiap dari penyajian informasi akuntansi ya sebagai aspek sosial ya, sebagai aspek politik dan juga dokumen ekonomi gitu ya. Nah, di mana di sini merupakan konstruk dari membangun, kemudian juga isu berkelanjutan ya, dan juga aspek legitimasi ekonomi dan juga legitimasi sosial ya, dan juga secara ideologi memberikan kontribusi ya terhadap kepentingan pribadi ya. Gurti and Parker tahun 90 yang menyatakan bahwasanya perusahaan dalam pelaporannya ya, dalam pelaporannya tidak hanya uh, tidak cannot be considered netral ya. Artinya tidak selamanya juga bisa netral. Ada juga suatu kondisi di mana menunjukkan suatu kondisi yang bias gitu ya. Yang menunjukkan kejujuran dari dua dokumennya ya, dan juga secara profesional ya, mulai dari isu kelembagaan dan juga beberapa produk-produk lainnya yang berhubungan dengan lingkungan dan juga dapat memediasi beberapa hal-hal yang lainnya yang sifatnya menarik. Ya. Nah, ini kita lihat. Ya, coba kita lihat PowerPoint-nya dulu ya. Oke. Nah, jadi legitimasi dan juga stakeholder teori ini keduanya merupakan sistem ya yang berdasarkan teori ya, dan difokuskan bagaimana peranan informasi dan juga pengungkapan ya, serta hubungan antara organisasi, negara, individu dan juga grup ya. Dan entitas ini punya pengaruh ya dan dipengaruhi oleh masyarakat dalam pengoperasiannya ya. Nah, jadi ini political economy tadi bisa kita ambil kesimpulan ya, baik legitimasi, stakeholder itu turunnya semuanya dari political economy. Dan political economy itu cakupannya meliputi cakupan sosial, politik dan juga ekonomi ya. Nah, kemudian juga isu-isu ekonomi ya itu tidak dapat diinvestigasi gitu ya, tanpa mengabaikan aspek politik, sosial dan juga aspek institusi ya, yang dalam hal ini adalah dalam suatu aktivitas ekonomi. Kemudian perusahaan ya dalam pelaporannya ya itu tidak bisa netral ya, dan juga tidak bisa bias ya, karena produk yang dihasilkan itu berhubungan dengan perusahaan dan juga lingkungan ya. Jadi di sini tendensi dari political ekonomi adalah tendensi klasik dan juga tendensi bourgeois ya. Nah, artinya kalau dia tendensi klasik maka hubungannya kemana? Ke apa ya? Hubungannya ke Karl Marx ya. Jadi kalau bicara Karl Marx itu bagaimana kelompok-kelompok yang tertentu ya itu secara struktural itu punya peranan di dalam negara, dan akuntansi itu sendiri dalam melaporkan dan juga mengungkapkan artinya hanya mengungkapkan yang posisi yang menguntungkan ya, yang dapat mengendalikan atas sumber daya, yang difokuskan pada struktur konflik yang ada di masyarakat. Nah, kalau dia bourgeois political economy theory ya, nah ini secara apa ya tidak bisa digambarkan secara eksplisit ya, struktur konfliknya ya dan juga struktur kelompoknya ya. Jadi di sini interaksinya antara grup ya dan juga pluralistic world ya. Jadi legitimasi dan juga stakeholder theory ini derived ya from the branch ya.
Nah, bagaimana legitimasi dengan legitimasi versus legitimation? Nah, bedanya kalau legitimasi itu menunjukkan suatu status kondisi yang mencakup keberadaan suatu nilai entitas ya, sistem entitas yang dalam hal ini terkandung di dalamnya adalah masyarakat ya. Sedangkan legitimation adalah suatu proses gitu ya yang ada di dalam organisasi untuk melegitimasi. Nah, jadi legitimasi dengan legitimation itu berbeda ya. Kontrak sosial ya. Jadi kontrak sosial ini merepresentasikan baik itu secara implisit maupun juga secara eksplisit harapannya ya terhadap masyarakat ya yang berkaitan dengan organisasi dalam pengoperasionnya ya. Dan juga secara tradisional ya diukur dengan ukuran maksimal, yaitu tetap ukurannya adalah profit oriented ya atau juga disebut dengan profit maximization. Ekspektasi publik terkait dengan organisasi yaitu ya ekspektasi keberadaan manusia ya, lingkungan dan juga keberadaan sosial ya. Dan implikasinya gitu ya, secara sosial ya di dalam organisasi itu mengacu kepada harapan. Jadi organisasi itu akan menemukan ya bagaimana dukungan ya atas sumber daya yang dioperasikan tersebut itu menggunakan sumber daya ya di mana sumber daya yang terbatas dan dapat mengurangi permintaan atas suatu produk ya. Dan aktivitas legitimasi meliputi adaptasi atas output, tujuan dan juga metode ya yang mengacu pada komunikasi, kemudian definisi sosial ya dan juga beberapa hubungan komunikasi dan juga mengidentifikasi beberapa simbol-simbol legitimasi ya. Dan legitimasi juga dikomunikasikan ya. Artinya ada proses mengkomunikasikan atas legitimasi di mana menunjukkan ya kedudukan masyarakat itu sendiri berkaitan dengan perubahan kinerja dan juga aktivitasnya. Jadi yang dilihat itu adalah perubahan persepsi ya, bukan perubahan perilaku. Artinya di sini kalau inginnya adalah perubahan perilaku gitu ya, maka ada persepsi manipulasi yang mendefleksikan pemahaman ya, terhadap isu yang berhubungan dengan yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, jadi diharapkan adalah bagaimana peranan pengungkapan publik ya. Jadi pengungkapan publik di sini menetapkan bahwasanya di dalam annual report dapat mengimplementasikan dari strategi yang di masa lalu ya. Dan perspektif adaptif di sini banyak riset menggambarkan ya, pusat pertanggungjawaban sosial ya. Kemudian empirical test ya hasil pengujian empirical test atas legitimasi teori di sini kalau mau dilakukan ya ini menggunakan ya beberapa peneliti yang menguji aspek sosial, aspek lingkungan dan juga menggunakan pengungkapan ya. Jadi pengungkapan yang di sini mengacu pada strategi portofolio yang mengacu pada aspek legitimasi dan juga melegitimasi keberadaan suatu organisasi. Nah, ini beberapa hasil empirisnya ya, seperti Patton tahun 92 ya. Dia bagaimana menguji kebijakan pengungkapan sosial perusahaan minyak Amerika ya, yaitu Exxon Valdez. Nah, jadi di situ dia terapkan teorinya adalah teori legitimasi yang menunjukkan bagaimana meningkatnya pengungkapan dalam pelaporan dan juga menemukan peningkatan pengungkapan yang terjadi ya di dalam suatu industri. Begitu juga risetnya Deegan and Rankin ya tahun 96 ya. Dia menggunakan teori legitimasi. Jadi melihat bagaimana perubahan ya, terutama aspek laporan lingkungan ya yang diungkapkan yang mengacu pada upaya perbaikan lingkungan yang sudah dilakukan. Deegan and Gordon tahun 96 ya, dia juga menginvestigasi pengungkapan sosial perusahaan ya, pengungkapan lingkungan perusahaan ya, yang menemukan bahwasanya pengungkapannya akan bertambah ya kalau dihubungkan dengan keberadaan anggota environment group membership gitu ya. Jadi di sini pengungkapannya haruslah positif ya. Jadi positif itu bicaranya hubungannya kepada sensitivitas industri dan juga disclosure ya. Jadi beberapa
isu dari legitimasi politikal ya, itu semuanya nantinya kalau di perusahaan go public ya, itulah yang namanya sustainability reporting ya. Jadi sustainability reporting itu membicarakan hal tersebut ya. Begitu juga Gray, Cohy and Levers tahun 95 ya. Bigen and Rankin ya. Carpenter and Peros tahun 92. Nah ya, banyak dukungannya ya. Dan legitimasi teori itu tujuannya adalah ya bagaimana melihat hubungan antara pengungkapan corporate perusahaan dengan masyarakatnya ya. Nah, jadi legitimasi itu hubungan, kalau katanya agensi itu hubungan antara entitas satu dengan entitas lain ya. Nah, sekarang legitimasi teori menghubungkan antara masyarakat dengan perusahaan ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, kemudian juga Donovan ya tahun 99 dia menemukan bahwasanya pihak manajemen yang menggunakan media gitu ya. Media agar masyarakat puas gitu ya. Harapan masyarakat itu puas. Jadi bisa di televisi, bisa di radio diumumkannya. Nah, itu risetnya Donovan. Jadi legitimasi teori itu dapat dibandingkan ya dengan political cost hypothesis ya dalam positive accounting theory. Ya, kenapa demikian ya? Karena legitimasi teori itu notasi hubungan kontrak sosial ya. Jadi bicara hubungan kontrak sosial itu jarang ya yang menggambarkan asumsi ekonomi dalam suatu apanya gambarannya yang mengacu pada maksimalisasi kesejahteraan dan juga asumsi efisiensi atas pasar ya. Nah, kalau stakeholder teori ya di sini mengacu pada etika ya dan juga moral. Nah, jadi bicara etika dan moral saja dia stakeholder. Kalau legitimasi tadi bagaimana hubungan antara community dengan corporate gitu ya. Nah, tapi kalau dari stakeholder bicara etika and moral, terutama etika and moral dalam kerangka yang positif gitu ya. Jadi hubungannya dengan bagaimana hubungannya dengan legitimasi dan juga stakeholder gitu ya. Jadi tidak hanya mengacu pada pemisahan dua pihak saja ya, tetapi harus ada kerangka perspektif ya, isu lain yang dalam politikal ekonomi yaitu ethical and moral. Oke, silakan. Hmm. Nah, jadi ethical di sini dalam kerangka stakeholder teori ya, di mana seluruh stakeholder teori gitu ya, itu harus harus jujur. Jadi isunya adalah kejujuran ya, karena kejujuran isunya adalah berkaitan dengan moral ya. Nah, jadi stakeholder itu berkaitan ya, kalau pengungkapan itu penuh ya karena yang mengetahui ya tetap perusahaan ya. Dan perusahaan itu mengungkapkan secara penuh ya karena jujur gitu ya. Jadi bicaranya adalah moral dan etikal ya. Nah, ini ya. Jadi untuk menegakkan etikal tadi, perusahaan itu menggunakan koordinasi antara stakeholder satu dengan yang lainnya ya. Nah, itulah ya yang bisa kita simpulkan ya dari topik ini ya, yang berkaitan dengan uh, topik dari apa ini ya, berkaitan dengan uh, apa ya stakeholder teori gitu ya, atau juga legitimasi teori gitu ya, atau juga political teori ya, itu semuanya mengacu pada political economy teori ya. Jadi hubungannya bisa hubungan kalau tadi stakeholder teori itu berbicara mengenai etika and moral gitu ya. Kemudian juga legitimasi berbicara hubungan antara perusahaan organisasi dengan masyarakat ya, dan semuanya di bawah political economy theory. Dan bentuk praktiknya gitu ya,
dari topik ini yaitu ya sustainability reporting tadi ya. Jadi sustainability reporting itu gambaran secara menyeluruh ya, mulai atas beberapa teori-teori yang kita bahas di hari ini. Nah, itu yang bisa kita ambil kesimpulannya. Oke, baik. Ada lagi yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di siang hari ini. Terima kasih ya. Udah pertemuan keberapa ini? Izin Prof, pertemuan ke-7 Prof. Oh, 7 ya, berarti udah habis ya. Minggu depan habis ini. 8 ujian. Ya Prof. Baik. Tinggal Prof. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja ya. Jadi ini pertemuan yang terakhir. Ya, minggu depan kita ujian tertulis saja ya. Langsung aja nanti dari Zoom ini ya kita apa ya? Saya kasih soal ya, langsung kita jawab ya, langsung kirim ke saya. Oke, Bapak Ibu itu saja ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Putus lagi. Apa itu? Nggak dengar, Prof.